very emotional year buat gue. Jadi gini loh, film itu kan dibuat nggak sengaja sebenarnya. Jadi Seventeen itu adalah teman-teman gue dari zaman dulu banget, bahkan sebelum mereka rekaman. Oke. Mereka tuh bahkan ngasih demonya tuh ke gue dan teman-teman gue. Bahkan saat mereka tuh ke Jakarta naik mobil buat ngasih demo ke label-label itu tinggal di rumah gue gitu loh. Dan gue yang kenalin mereka ke label mereka juga, ke Universal. Jadi temen lama lah, walaupun tidak sedekat itu dalam pengertian tidak nongkrong bareng, tapi pasti update mereka. Dan mereka adalah salah satu band yang menurut gue punya etika belief yang baik. Kayak gini loh, di saat gue masih anak indie gitu ya kasarnya, mereka udah ngasih gue tanggung jawab video klip dengan budget yang proper. Buat gue tuh suatu penghargaan ya, karena banyak orang yang sudah masuk ke label besar, dapat fasilitas, teman-teman indinya ya lupain aja, udah gue masuk ke dunia selebriti gitu. Iya. Tapi mereka tuh anak-anak yang cukup beretika menurut gue. Bahkan gue tuh selalu mengerjakan klip mereka tuh berkala. Saat mereka ganti vokalis, bahkan dibawa ke rumah gue vokalis yang baru, Ivan. Si Ivan. Dikenalin, vokalis baru kita. Jadi apa ya, walaupun gue gak pernah minta, tapi mereka tuh kayak orangnya cukup tahu lah. Jadi selalu berkesan, walaupun kita gak pernah nongkrong bareng juga. Jarang lah. Tapi etikanya sangat baik gitu mereka tuh. Dan setiap album tuh pasti ada klipnya gue yang bikin, selalu ada gitu. Nah pas mereka meninggal, gue ngomong sama manajernya, gue bisa ngasih apa ya buat mereka yang gue pengen ngasih deh. Udah nggak ada omongan, ditemukan footage yang footage momen terakhirnya mereka tuh. Nah akhirnya dari pihak manajemen berinisiatif, yuk kita bikinin film dokumenter aja. Pada awalnya bikinnya pun tuh hanya obituari aja gitu. Nggak ada pikiran menjadi bisnis. Yuk gue kerjain deh sini. Emang niatnya bukan bikin film dokumenter awalnya gitu. Nggak mau lagi deh, udah deh cukup lah itu gitu. Itu mungkin kalau kapok ya itu, kapok in positive way ya. Udah gitu, cukup deh gitu. Nah sebelum kita lanjut lagi untuk ngomongin soal si studio ini, pasti teman-teman yang nonton udah kayak apa sih itu Dos Guava XR Studio gitu kan. Nah aku mau tanya dulu ini Mas, request, ini intermezzo sih sebenarnya, request paling aneh yang pernah Mas Upi dapet selama menjadi director syuting tuh apa Mas? Gini loh, denger lagu ya. Dengar lagu kan nggak ada patokan ya. Wah ngebayangin terbang gitu, ngebayangin padang pasir, ngebayangin tabrakan mobil gitu misalnya. Itu kan nggak bisa diintervensi, itu kan muncul nih. Sedangkan mungkin bedanya sama film sama TVC yang lebih punya budget gitu ya. Lagi-lagi kan kalau video klip ya ada limitasi yang ya klip dari ujung ke ujung segitu-segitu aja lah harganya. Jadi selalu ya itu lama-kelamaan tuh gue tuh nggak suka gitu, karena harus merasa setiap mau bikin klip nggak pernah bisa keluar. Karena kasarnya gini, selalu ujung-ujungnya satu lokasi, tim seadanya, nggak bisa pakai art yang terlalu gimana-gimana. Kalau mau bikin lebih grande, otomatis lighting grande, setnya harus di-reduce. Ya limitasi yang sama dari dulu. Mau aneh dikit, ya hujan di luar. Intinya di saat video klip adalah tempat gue berekspresi segila-gilanya, infrastrukturnya tuh nggak pernah ideal. Gitu loh. So that's the reason akhirnya Mas Upi dan mungkin beberapa partner membuatlah si Dos Guava XR Studio ini. Salah satunya iya. Nah ini sekarang kita langsung bahas ya. Karena aku nih jujur aja ya netizen, waktu baru pertama kali banget main kesini tuh kayak, ini tempat apa ya gitu. Aku sempat berpikir, aku lagi di National Museum Singapura ya bagaimana nih gitu. Karena kayak ini tuh keren banget, dan to be honest kayak aku baru pertama kali lihat ada set seproper ini dan LED selebar ini. Ini baru di LCD atau LED bener ya LED. Ini baru di sini doang gitu. Nah Mas boleh dong cerita kayak ini tuh tempat apa, terus udah gitu kayak proses yang tadi Mas Ubi udah kasih teaser sih sebenarnya kenapa akhirnya bikin tempat ini gitu. Boleh nggak Mas cerita lebih lanjut lagi soal Dos Guava XR Studio ini tuh apa? Jadi Dos Guava XR Studio ini adalah sebuah studio XR. Mungkin gue definisinya dulu ya. Jadi di zaman sekarang ini, di era sekarang kan metode syuting udah sangat beragam ya.
ada syuting normal dengan set yang normal, ada syuting dengan dulu kan syuting di lokasi yang benar. Iya. Muncul lagi ada studio set, bikin set gitu ya. Ada lagi terus green screen, ada lagi apa lagi ya? Udah pakai proyektor dan lain-lain. Oke. Ini ada teknologi baru. Belum lama nih, mungkin teknologi ini baru muncul di tahun 2018 2019 lah. Disebut IC-VFX. IC-VFX. Ya, in camera visual effect. Oh, Jadi oke. kalau kita bicara visual effect, biasanya kan out kamera, syutingnya green screen atau plate atau apa. Setelah di syuting, baru dikasih visual effect, which is biasanya lokasi atau kalau kita green screen atau hujan atau apa. Nah, ada istilah baru nih yang namanya in camera visual effect. Jadi semua hal yang biasanya ditaruh di belakang di setelah syuting, ditaruh di syuting gitu loh. Jadi in camera visual effect. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ada teknologi yang namanya XR. XR ini adalah umbrellanya. Jadi sebuah teknologi yang di dalamnya tuh ada MR, ada AR, ada VR. Aplikasinya nggak hanya pada industri film, pada banyak hal, ada medical juga pakai itu, apps, games pakai itu. Nah, kebetulan penyedia software-nya namanya Unreal Engine, itu tuh kayak software untuk membuat game sebenarnya, developer software sebenarnya. Melihat teknologi yang sama juga dapat diaplikasikan ke industri film. Di saat yang istilahnya puzzle-nya gitu ya, software-nya ini, hardware-nya, nah pakai LED dia bikin fitur namanya N-Display, istilah buat software istilahnya. Artinya ketemulah IC-VFX. Nah, cara kerjanya sebenarnya gini, simple. Selama ini kan kalau kita misal syuting di lokasi asli, kalau lokasi aslinya nggak bisa, diganti green screen, terus dikasih gambar gitu. Dikasih gambarnya pas post-pro biasanya. Pas post-pro. Nah, ini green screen ini kita ganti nih sama LED, Videotron. Jadi semua yang kita akan gambar kemudian udah kelihatan langsung di kamera. Mungkin mirip sama proyektor lah, ya kan? Nah, bedanya apa? Kita naruh video footage doang sama XR. Menariknya adalah gini, gambar di belakang ini bisa bergerak seiring dengan kamera bergerak. Jadi menciptakan konsep paralakse, 3 dimensi. Bahkan kita bisa menciptakan efek seakan-akan ada benda di depan orang, di samping orang. Nah, itulah yang disebut dengan XR-nya. I see. Bisa kebayang nggak? Mungkin harus lihat contohnya nih. Iya. Cara kerjanya sebenarnya ya gitu. Di atas kamera yang kita pakai ada alat namanya kamera tracker. Kamera tracker adalah alat yang ngasih tahu mesin, kamera naik, kamera turun gitu. Jadi kayak sebagai alat komunikasi antara pergerakan kamera dengan sistem Unreal Engine di belakang nih. Apa istilahnya dapurnya gitu. Sehingga yang real banget real time, gitu ya. Real time, realistik. Sehingga pokoknya gini, goalnya adalah menciptakan background yang realistik sesuai dengan keinginan kreator. Gitu. Jadi kita nggak perlu pindah lokasi. Apa ya bahasanya tuh kayak gini. Ini tuh kayak proxy location kali istilahnya. Iya. Jadi kayak di satu tempat tapi kita bisa kayak ada di banyak tempat gitu ya. Kayak VR lah. Kita di rumah pakai ini jadi kayak di mana. Ini sama. Syuting di studio bisa jadi kayak di Istana Negara, kayak di Gedung Putih, kayak di hutan, kayak di pantai gitu. Tapi prospek teknologi ini ke depannya akan seperti apa, Mas? Maksudnya kayak apakah ini akan menjadi primadona di industri persyuting-syutingan gitu berapa tahun ke depan gitu, atau yang konvensional tuh masih akan tetap nggak akan tergantikan gitu maksud aku? Gini. Kalau kita ngelihat data aja lah gitu ya. Dari tahun 2018 pertama kali terus dipakai pertama kalinya secara saya yakin sih dipakai mungkin banyak, tapi pertama kali naik itu gara-gara dipakai di Star Wars Mandalorian. The whole series tuh dibuat dengan teknologi XR. Zaman itu 2019. Tiba-tiba hari ini aja kalau kita buka behind the scene almost every movie selalu ada ininya. Even hanya adegan mobilnya aja sampai keseluruhan kayak series di Netflix tuh
1899 mereka syuting full di XR. Film Oke. Batman yang terakhir itu Iya. juga XR semua. Oke. Banyak sekali event ditunjukin di behind the scene mereka atau enggak. Ini udah jadi ini apa? Udah jadi salah satu apa ya? Kasar gini, kalau orang bikin schedule syuting nih, hari A di lokasi B gitu kan. Iya, iya, Pasti ada tuh 2 hari pakai XR Lagi gini-gini kayak, aduh ngejar matahari nih, ngejar ya matahari. misalnya Waduh. ini beresiko nih. Iya, Jadi misalnya iya. XR ini udah menjadi bagian dari perencanaan sebuah syuting panjang. Oke. Kayak dulu misalnya ada nih adegan ini green screen aja, sekarang mungkin ini gitu loh. Jadi kayak udah menjadi metode yang sangat umum sebenarnya. Walaupun secara teknologi ini masih sangat berevolusi. Oke. Sangat masih bener-bener tiap bulan ada hal baru. Tapi ngelihat di aplikasi di industri, terutama di Hollywood ya, terus di Jepang, di Korea, hampir semua film besar ya pasti ada XR-nya. Iya, pasti. Jadi kayak udah proven ya. Oke. Bahkan Netflix pun sudah keluar semacam requirement standard for XR production. Oh, harus iya? ini. Iya, udah jadi metode yang umum. Oke. Karena ya itu, selama memang permasalahan itu masih ada di industri di syuting tradisional, kita pasti butuh inilah, dan Betul. permasalahan ya pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu. Sebenarnya kalau dari aku sih lebih enak juga ya. Maksudnya aku tidak bicara dari sisi budget ya, tapi kalau dari sisi timing produksi tuh jadi lebih apa ya, timeline itu bisa lebih. Iya sebenarnya gini, melihat teknologi ini kan kayak ini kan fitur ya, metode. Ya. Saya sih cukup meyakini kenapa kita ngotot gitu, bikin ini, dan ngotot tuh bukan hanya bikin ya. Selama dari tahun 2019, berarti tahun keempat, early timnya Dos Guava, sebelum jadi Dos Guava, kita kan udah melakukan ini sebenarnya. Betul. Ada job kita paksain bikin pakai ini untuk belajar apa sih, menguasai teknologinya lah. Itu lumayan lama, 4 tahun. Kenapa saya segitu ngototnya gitu ya, sedangkan bisa aja saya bikin dengan metode yang lain gitu. Karena ya itu, saya yakin dari semua aspek sudut pandang emang teknologi ini selalu menguntungkan. Tadi kita bicara dari sudut pandang kreator ya, misalnya scriptwriter, director, pokoknya kreatif side-nya. Teknologi ini bukannya diciptakan untuk menggantikan apa yang sudah ada, tapi justru apa yang bisa kita explore dengan endless possibility ini gitu loh. Oke. Jadi kreator yang selama ini, director atau scriptwriter, contoh nih, scriptwriter misalnya selama ini ya, suka kan bikin naskah. Iya. Ia teringat waktu zaman SMA di Amerika gitu misalnya. Iya. Secara skrip tuh cuman kayak satu kalimat nih. Tapi produser pas baca, wah lu nggak bisa bikin kayak gini nih, kan cost-nya tinggi. Lu hanya ngomongin flashback aja, konsekuensi budgetnya. Nah, akhirnya kan mereka bekerja, scriptwriter selama ini bekerja dalam batas-batas yang nah gitu. Kalau mereka melihat ini, lu mau bikin apa, mau dia flashback ke Mars, flashback ke Saturnus pun, atau ke neraka aja bisa gitu. Lu nggak bakal dimarahin sama produser lu, kan gitu. Iya. Dari segi director, selama ini misalnya hanya director A atau B atau C yang bisa punya akses terhadap konsep-konsep science fiction atau periodik, karena itu kan mahal. Jadi hanya director yang kasarnya kelas A lah yang boleh membuat film-film yang high budget. Dengan adanya ini kan tentunya aksesnya bisa siapa aja. Director baru pun boleh gitu. Betul. Sampai ke ranah video klip aja bisa. Jadi kita bicara endless possibilities. Kok dari segi produser misalnya, gue bisa bilang XR ini menariknya adalah variable cost lo menjadi fixed cost. Selama ini kan gini, kita ngitung kan kalau produser nih, ngitung kan banyak variable cost. Karena dari skrip dia udah hitung nih, tapi kan dia belum tahu treatment director. Gitu loh. Oke. Nah, karena dari tadi kita udah ngomongin teknologi, sekarang aku mau nanya nih, terlepas dari teknologi yang ada sekarang ya Mas ya, tapi kayak how do you see the creative industry in the past versus nowadays? Di zaman dahulu, untuk orang bisa berkarya itu butuh privilege. Entah itu temen, entah itu uang, entah itu sekolah, akses, dan lain-lain. Di zaman dulu ya, apalagi zaman gue muda gitu ya. Di zaman sekarang dengan segala kemudahan terhadap tools, kasarnya gini, kamera aja yang dianggap sebagai kamera prosumer atau konsumer kamera, secara spek itu sudah
layak untuk bikin film bioskop sebenarnya. Oh Secara ya? iya. Gue pernah kok melakukan beberapa video yang tayang di bioskop dengan kamera yang mungkin dipakai sama yang sekarang ini nih gitu. Oh ya? Iya, karena spek udah cukup. Komputer editing yang kita bawa di laptop adalah komputer editing yang sama dengan Hollywood bikin ngedit juga buat film. Oke. Beda sama dulu ya. Kalau Iya, kita iya. bicara kelas industri itu harganya mahal gitu. Komputer yang saya pakai buat bikin film saya, bikin animasi 3D adalah komputer yang dipakai anak-anak untuk main game gitu. Oke. Jadi aksesnya tuh udah sangat mudah sebenarnya. Termasuk akses belajar. Kita nggak perlu, kata gini, 6 bulan aja deh buka YouTube, belajar bikin film dari nol. Jadi bikin film gitu, bisa kita punya knowledge-nya gitu. Nah, berarti kan kalau kita bicara metode itu udah dipersingkat, termasuk udah dengan ramainya AI dan lain-lain, berarti kan metode itu udah di-cut, metode di-cut, udah nggak ada lagi privilege dan lain. Artinya kan yang terjadi tinggal adu gagasan, adu kreativitas. Iya. Nah, di situ menariknya buat saya, karena pada akhirnya kita sebagai orang yang berkesenian dapat kondisi yang menurut saya kondisi yang sangat ideal. Karena itulah yang sebenarnya Dibutuhkan. diinginkan Iya, oleh iya. saat manusia ini pertama kali ada seniman muncul nih. Ini adalah zaman yang sangat ideal sebenarnya. Oleh karena itu, pertanyaan berikutnya adalah kalau kita punya akses yang sama terhadap semua hasil yang sama dengan Amerika, dengan India, dengan Jepang, dengan Korea, yang bikin kita nggak bisa menyaingi mereka tuh apa? Kan nggak ada. Betul. Oke, Mas Upi kan juga sering banget ngajar ya Mas ya, kayak bikin workshop dan lain sebagainya. Nah biasanya tuh kalau lagi ngajar tuh poin-poin apa aja sih yang Mas Upi kasih ke students gitu tentang si persyutingan ini? Poin apa ya? Kalau gue tuh ngajar lebih banyak nggak terlalu teknis sih sebenarnya. Karena gue percaya teknis itu masalah di lapangan lah. Dan tiap orang pasti punya kebutuhan teknis yang berbeda. Yang sering banget, yang emang selalu gue ajarin tuh lebih ke mindset sih. Maksudnya bagaimana kita bersikap, bagaimana kita ngebentuk fondasi berpikir, bagaimana kita menempatkan diri kita di industri. Karena sebenarnya yang gue ajarin tuh nggak jauh-jauh dari bicara fungsi. Karena that's the roots dari all problems sebenarnya. Pemahaman kita sama fungsi kita di pekerjaan dan lain-lain gitu. Nah, Mas Upi ini, tadi aku kayak udah sempat mention di awal juga sih bahwa Mas Upi ini kan memang sudah 21 tahun di dunia advertising lah gitu ya kasarannya. Dan Mas Upi ini sekarang pelan-pelan merambah ke dunia film guys. Makanya aku kayak dari kemarin-kemarin udah bilang kayak ayo kita grab Mas Upi sebelum dia terkenal. Nanti kalau dia terkenal dia susah. Jago benar gua. Iya benar, nanti dia susah lagi mau di interview, udah kita hajar sekarang aja gitu. Nah, keinginan untuk pindah ke industri film tuh apa Mas triggernya? Apa karena ngerasa 21 tahun di dunia advertising dan video klip tuh udah kayaknya bosen ya, kayaknya gue perlu ada firing up my skills nih ke another level gitu misalnya, apa Mas? Tadi itu doa ya sebenarnya, doain gue terkenal berarti. Iya benar. Ya bagus, alhamdulillah. Makasih doanya. Piala Citra 2000 berapa tuh? Makasih doanya. Mana tuh Mas? Iya fase aja sih, fase aja. Udah boleh di-spill belum kira-kira projectnya tuh bakal apa? Kayak tayangnya tuh streaming atau di bioskop gitu. Karena prosesnya pasti udah mulai ini kan, udah mulai masuk kan? Prosesnya udah setahun lebih. Sebenarnya gini, ada satu film yang emang gue direct langsung, itu film science fiction, film anak-anak sebenarnya. Judulnya Pelangi di Mars, tentang seorang anak yang tinggal di Mars bersama robot-robot gitu. Tapi di luar itu pun gue juga memproduce di Guava sendiri juga emang ada beberapa ya di pipeline kita lah, ada series, ada crime story. Terus ada kemarin gue sempat terlibat juga di beberapa project PH teman-teman juga, nge-produce sitcom. Emang belakangan ini gue lebih banyak mencoba untuk lebih bergaul sama project-project yang sifatnya ya itulah film ya, maksudnya series film gitu-gitu. Itu tuh hitungannya apa sih Mas, industri yang temporary gitu ya? Apa seasonal? Kalau gue membedakan bahasanya ya, sebelumnya gue tuh production service. Gue mengerjakan untuk orang lain. Kali ini
gue lebih ke IP ya. Jadi mengerjakan produk gue sendiri sebenarnya. Oke. Itu aja sebenarnya yang gue bilang fase tuh itu sih. Bukan masalah outputnya film atau series atau video klip ya itu. Sebelumnya gue lebih service untuk pihak lain. Kali ini gue memproduksi karya gue sendiri. Oke. Walaupun ada sebagai director, ada sebagai production designer, ada sebagai produser gitu. Itu aja bedanya. Oke. Ini obrolan hari ini seru banget. Aku tuh kayaknya kalau Mas Upi nggak buru-buru mau meeting, kayak aku mau lanjut ngobrol ya terus sampai sore gitu ya. Tapi sebelum kita menutup obrolan hari ini nih, aku mau ajak Mas Upi main kuis gitu lah ya, kayak santai-santai lah gitu ya. Sebenarnya bukan kuis sih, lebih ke trivia gitu lah Mas. Yang pertama nih, 3 film atau serial terbaik menurut Mas Upi apa? Entah dari sisi sinematografinya, ceritanya, pemainnya, ataupun direkturnya. Aduh. Film yang gue suka, 1 August Rust. Oh, aku juga suka. Best. Gue tuh lupa ya, kadang-kadang suka inget lupa. Iya. Tapi gue suka music and lyric. Lu gak nyangka deh? Aku juga suka lagi. Kan semua film yang Mas Upi suka, aku suka. Lu pasti gak nyangka. Itu film cewek banget gitu, Drew Barrymore gitu. Itu way back into love. Lo tau gak sih? Playlist gue adalah playlist soundtrack. Sumpah? Iya, salah satunya itu. Oke. Ada lagi dulu Uptown Girl. Oh, Uptown Girl, iya. Soundtracknya itu judulnya Molly Says, na. Oh ya Allah, iya. Jadi gue tuh anak soundtrack banget. Iya. Itu 2 ya. Terus sebenarnya banyak sih. Gue tuh suka E.T., gue suka Forrest Gump, gue suka. Tapi belakangan tuh gue lagi seneng banget pas gue nonton ini Stargirl, tau nggak? Di Disney Hotstar. Gitu Mungkin sih. karena Mas Upi ini basicnya anak band sih ya, jadi kamu suka banget yang film-film musik gitu ya? Banget. Maksudnya, iya, Star is Born gue suka banget. Oke. Film pertama yang kamu tonton apa Mas? Ingat nggak? Kalau aku dong. Gue suka banget Once, itu gue suka banget. Tentang musisi. Kalau aku film pertama yang aku tonton tuh The Sound of Music. Oh, film pertama? Iya. Film pertama yang gue tonton itu nggak inget, kayaknya Warkop deh zaman dulu. Oh iya. Kayaknya ya. Kalau aku ingat film pertama yang aku tonton itu The Sound of Music, tapi film pertama yang aku tonton di bioskop itu Lion King. Oh, bioskop ya? Kalau di bioskop apa Mas? Pertama kali nonton di bioskop? Nggak inget. E.T. Dari kecil, keluarga gue tuh, bokap gue suka ngajak ke bioskop tiap weekend soalnya. Oh. Jadi gue tuh nggak pernah mengingat, mungkin Warkop. Iya, kalau kayak gitu pasti Warkop sih, karena Warkop tuh filmnya udah mungkin kayak... E.T. Iya. Inget gue. Oke. Pesan buat netizen nih Mas, adalah komunitas kita yang pengen jadi director gitu. Kayak do's and don'ts-nya apa gitu menurut Mas Upi? Ini mungkin agak global ya. Maksudnya nggak hanya berlaku untuk profesi ini. Tapi ya itu dia kembali lagi. Kalau gue tuh percaya sama proses yang namanya kayak reverse engineering gitu loh. Kita goalnya apa, terus kita tarik mundur nih. Kayak kita mau bikin mobil, beli aja mobil kita bongkar, itu kita tiru gitu loh. Jadi reverse engineering, karena gini loh. Directors di zaman sekarang itu sudah sangat beragam. Mungkin kalau dulu ya, orang kalau bilang film director tuh jelas goalnya satu produk film bioskop gitu. Karena ini kan ada film bioskop, film OTT, ada film YouTube, ada film indie, yang dimana ada film pendek, film musikal, banyak lah. Intinya semua produk itu sekarang tuh punya nilai jual yang sama. Artinya tuh tidak ada satu kiblat harus menjadi kayak A, kan nggak ada kan. Jadi, dan sedangkan bikin film pendek sama film panjang aja tuh lain banget ininya. Apa sih cara kita melihat tuh beda banget. Bahkan sekarang udah ada film vertikal movie gitu. Iya. Ya, jadi produk itu pasti akan berubah. Artinya setiap produk itu akan punya pendekatan yang sangat berbeda. Bikin iklan 30 second storytelling yang bikin orang nangis. Beda sekali strategi visualnya dengan bikin film panjang yang bikin orang nangis gitu. Jadi saya nggak bisa ngasih tahu harus kayak apa, karena pasti tiap orang punya background yang berbeda dan ujungnya pun beda. Tapi yang pasti yang saya bisa pastikan adalah sebelum kita melangkah, kita harus punya ujung nih. Ujung itu paling gampang lihatnya apa? Fungsi. Kayak gini loh. Oh, bukan ininya ya Mas, bukan kayak misalnya kita harus tahu dulu destinasinya kita mau kemana, baru kita pikirin cara untuk menuju ke sana gimana gitu. Betul, tapi destinasi itu kan nggak ada labelnya. Nggak ada labelnya. Ya, paling gampang lihatnya fungsi. Contoh gini, ada orang berpikir destinasi gue adalah menjadi film director. Kalau ditanya balik, lu merasa diri lu di masa depan maunya berfungsi sebagai orang kayak apa sih misalnya gitu. Oh, saya itu
saya tuh paling suka membahagiakan orang melalui visual. Oke. Kan fungsinya, Iya. itu kan fungsi itu. Ternyata bisa aja loh ujungnya dia art director, bukan film directornya. Atau production designer. Itu bisa. Iya, Kalau dia iya. terlalu kawin dengan definisi ujung tanpa benar-benar memahami fungsinya, akhirnya kita kayak lost aja dengan sendirinya gitu. Gue kayaknya pengen deh berfungsi di masa depan. Gue pengen menjadi orang yang membahagiakan orang dengan menyentuh orang itu misalnya. Pilihannya mungkin dokter, mungkin relawan, mungkin ngerti gak sih kayak ngerti kan? Iya, ngerti. Banyak orang mau jadi director di kepala dia nih. Dia sekolah film misalnya, lantas dia lupa nih fungsinya apa. Dia tuh tidak menyadari gue tuh mau jadi director kenapa? Nggak paham fungsinya. Iya. Akhirnya karir dia stuck di pekerjaan pertama dia. Misalnya sinetron, Iya. yang tiap hari syuting, Iya. yang istilahnya tidak ada ruang buat idealisme misalnya. Iya. Kata orang-orang harus melalui jalur ini. Tanpa dia sadari, tahu-tahu dia udah 20 tahun di industri itu dan dia nggak bisa keluar karena udah terlalu stuck dengan penghasilannya. Iya. Dan untuk dia mencoba idealis pun udah nggak dilatih. Iya, betul. Nah, di titik-titik itu biasanya orang tuh jadi kayak orang kebingungan nih. Kayak orang ngerti kan resah gitu, resah. Iya. Karena pada akhirnya orang itu kan menjadi seimbang di saat dia menempatkan dirinya sesuai fungsinya. Kadang-kadang profesi nggak bisa abstrak loh. Iya. Kayak gini loh, ada seorang dokter yang hari ini mungkin dia lebih nyaman saat fungsi dia penyanyi gitu. Oh, Tompi gitu ya? Iya misalnya, dan he's still a doctor gitu. Iya, betul. Nggak dia ninggalin, tetap iya. gue dokter gitu. Benar. Tapi dia menemukan dokter versinya dia. Iya, Ngerti nggak? iya. Versinya dia. Tidak berarti harus di rumah sakit seharian, kan ada versi yang beragam kan. Nah, kalau kita paham sama fungsi, walaupun profesinya sama, kita akan menemukan keunikan dari apa yang kita kerjain. Mungkin itu gambarannya kali ya. Saya nggak pernah membayangkan diri saya menjadi seorang film director yang tiap hari menjadi budak schedule. Saya tuh nggak pernah. Saya lebih suka sebagai orang yang merenung, berhayal. Oh, ternyata ketemunya misalnya di video klip. Oh, ketemunya di sini. Jadi kita akan mengarahkan diri kita ke arah yang emang seharusnya gitu. Walaupun profesinya sama. Gitu. Oh, ya mungkin itulah. Menarik banget ya kalau misalkan tadi kebingungan kayak Mas Upi ngomong apa dimundurin lagi, dengerin lagi gitu ya. Nah, by the way Mas Upi, thank you so much buat hari ini. Sama-sama. Kita harus berakhir nih obrolannya, sedih banget karena aku nggak tahu lagi kapan aku bisa main ke Dos Guava kalau nggak gara-gara interview Mas Upi hari ini. But anyway, terima kasih banyak buat netizen yang udah nonton. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bermanfaat, pasti bermanfaat lah ya, nggak mungkin nggak, pasti buat kalian yang pengen mungkin cita-cita pengen ada di dunia persyuting-syutingan, pengen jadi director juga gitu, coba ambillah nih banyak ilmu dari Mas Upi dan pengalamannya. Pokoknya sampai ketemu di episode yang berikutnya, di interview yang berikutnya, tapi jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media In and Out hanya di inandout.id. Jangan lupa juga baca artikel-artikel yang udah aku dan tim aku bikin hanya di websitenya In and Out, yaitu di inandout.id. So, sampai ketemu di episode interview berikutnya. Bye-bye. Mwah.